Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati Ajakaria dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan Akuntansi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Untuk aset tetap terdiri dari pengertian aset tetap dan kriteria aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun. Yang kedua yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Ya, sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila yang pertama yaitu besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Nah, yang kedua yaitu biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Selanjutnya, perolehan aktiva terdiri dari yang pertama yaitu pembelian aktiva, yang kedua yaitu perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang ketiga yaitu perolehan dengan pertukaran, yang keempat yaitu perolehan dengan membangun sendiri, dan yang terakhir yaitu perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian. Selanjutnya, untuk pembelian aktiva yaitu terdiri dari pembelian dalam negeri dan pembelian impor dari luar negeri. Ya, di sini ada contoh soal yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta rupiah, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat yaitu keterangan yang terdapat dari kendaraan yaitu 200 juta rupiah, pajak masukan 20 juta rupiah, dan kas 220 juta rupiah terdapat di kredit. Untuk pajak masukan yaitu 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua yaitu jika PT Sisi adalah non PKP. Pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat kendaraan yaitu 220 juta rupiah terdapat di debit, dan untuk kas 220 juta rupiah terdapat di kredit. Nah, untuk kendaraan di sini yaitu sama dengan 10% dikali 200 juta rupiah sama dengan 220 juta rupiah. Selanjutnya, untuk pembelian aktiva pembelian impor dari luar negeri. Nah, untuk contoh di sini yaitu tanggal 1 Januari 2012 PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta rupiah dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Untuk jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat peralatan kantor yaitu 165 juta rupiah, PPh 22 dibayar di muka yaitu 3.750.000, dan kas yaitu 168.750.000 terdapat di kredit. Nah, untuk PPN masukan di sini yaitu sama dengan 10% dikali dengan 150 juta rupiah sama dengan yaitu 15 juta rupiah. Nah, untuk PPh 22 yaitu sama dengan 2,5% dikali 150 juta rupiah sama dengan 3.750.000. Nah, yang kedua, untuk mencari jika PT Sisi non PKP yang mempunyai API yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat peralatan kantor yaitu 165 juta rupiah yang terdapat di debit. Nah, untuk PPh 22 dibayar di muka yaitu 3.750.000 dan kas yaitu 168
1.750.000. Nah, untuk komputer yaitu sama dengan 110% dikali 150 juta rupiah sama dengan 165 juta rupiah. Nah, untuk PPh 22 yaitu sama dengan 2,5% dikali 150 juta rupiah sama dengan 3.750.000. Hipotesis yang adalah PKP yang tidak mempunyai API yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat peralatan kantor yaitu 150 juta rupiah terdapat di debit. Pajak masukan yaitu 15 juta rupiah dan PPh 22 dibayar di muka yaitu 11.250.000 dan kas yaitu terdapat di kredit yaitu 176.250.000. Nah, untuk mencari PPh 22 dibayar di muka ini yaitu sama dengan 7,5% dikali 150 juta rupiah sama dengan 11.250.000. Selanjutnya untuk non PKP dan tidak mempunyai API yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat keterangan yaitu peralatan kantor yaitu 165 juta rupiah. PPh 22 dibayar di muka yaitu 11.250.000 dan untuk kas yaitu 176.250.000 terdapat di kredit. Nah, untuk mencari peralatan komputer yaitu sama dengan 110 dikali 150 juta rupiah yaitu sama dengan 165 juta. Nah, untuk PPh yang dibayar di muka yaitu sama dengan 7,5% dikali dengan 150 juta rupiah sama dengan 11.250.000. Selanjutnya perolehan dengan sewa guna usaha yang terdapat dari sewa guna usaha dengan hak opsi dan yang kedua yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease yang terdiri dari yaitu jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua yaitu masa SGU ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Nah, untuk yang ketiga yaitu perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Perlakuan perpajakan untuk lessor dan lease. Nah, untuk lessor yaitu terdapat pajak penghasilan yaitu yang pertama penghasilan angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua yaitu penghasilan bukan objek PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Yang kedua yaitu beban penyusutan aset tetap, yaitu beban yang tidak boleh dikurangkan. Nah, untuk lease yaitu terdapat dari pajak penghasilan yaitu beban sewa yaitu angsuran pokok ditambah bunga. Yang kedua beban sewa yaitu beban yang dapat dikurangkan. Yang ketiga yaitu beban sewa bukan objek PPh 23 dan yang keempat yaitu beban penyusutan aset tetap yaitu beban yang tidak boleh dikurangkan. Nah, untuk yang kedua yaitu yang terdapat di lessor yaitu pajak penghasilan yaitu yang terdapat dari beban penyisihan piutang tak tertagih yaitu beban yang dapat dikurangkan. Dan yang kedua yaitu mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai yaitu yang pertama yaitu memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lease. Selanjutnya untuk peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lease.
Yang terdapat dari yang pertama yaitu selama masa SGU. Les tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan sampai saat les menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, les melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pembayaran SGU yang dibayar atau terutang oleh les, kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto les sepanjang transaksi SGU tersebut memenuhi ketentuan kapital les. Nah, selanjutnya dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU. Dan yang terakhir yaitu les tidak memotong PPh 23 atas pembayaran SGU yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian SGU dengan hak opsi. Selanjutnya untuk peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lessor, yang terdiri dari yaitu yang penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagai dari pembayaran SGU berupa imbalan jasa SGU, yaitu seluruh pembayaran SGU dikurangi dengan angsuran pokok. Yang kedua yaitu lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang di SGU-kan dengan hak opsi. Dan yang ketiga yaitu dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak pajak. Yang keempat yaitu lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Dan yang kelima yaitu kerugian sebenarnya disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama yaitu dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Nah, yang kedua yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi lessor kepada les, dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari lessor ke les dikenakan PPN. Dan yang ketiga yaitu besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi WP SGU dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Yang pertama yaitu jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua yaitu perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk les. Nah, untuk kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu SGU digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi apabila lessor benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan saja. Jadi SGU tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa, karena kepemilikan aset tetap berada di tangan lessor, sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah lessor. Selanjutnya untuk perlakuan perpajakan untuk lessor dan les. Nah, yang untuk di lessor yaitu yang terdapat pajak penghasilan. Yang pertama yaitu beban penyusutan aset tetap, yaitu beban yang dapat dikurangkan. Yang kedua yaitu penghasilan sewa, yaitu objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Nah, untuk di les yang terdapat pajak penghasilan, yang pertama itu beban sewa, beban yang dapat dikurangkan atau penyewaan yang barang
modalnya termasuk objek PPh 23. Yang kedua yaitu memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Nah, untuk yang lesor yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai, yaitu yang pertama itu memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Selanjutnya untuk peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi les. Yang pertama yaitu pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh les adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua yaitu les wajib memotong PPh 23 atas pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesor. Nah, yang ketiga yaitu atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lesor kepada les dikenai utang PPN. Selanjutnya untuk peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lesor. Yang pertama yaitu seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesor merupakan objek PPh. Yang kedua yaitu lesor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Contoh soal yaitu PT Jocel membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan kapital les dengan periode leasing selama 4 tahun. Nah, pada akhir masa leasing ada opsi pembelian dengan harga 2 juta tingkat bunga implik 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. PV leasing yaitu rumusnya PV IVA cicilan ditambah dengan PV IV nilai opsi. Nah, untuk sama dengan cicilan dikalikan 1 dikurang 1 per buka kurung 1 tambah I balas kurung N kurang 1 per I. Nah, I ini merupakan bunga sedangkan N merupakan tahun. Nah, ditambah dengan PV/IV nilai opsi di mana rumusnya yaitu angsuran dikali 1 kurang 1 per buka kurung 1 tambah I balas kurung N. Nah, selanjutnya cicilan 1.500.000. Nah, kenapa 1.500.000? Karena disebutkan di dalam soal tadi di mana pembelian ini merupakan kapitalis, maka untuk menyewakan aset dalam jangka panjang dengan masa sewa adalah 2% dari usia ekonomis aset yang disewakan. Jadi 1.500.000 dikalikan 1 kurang 1 per buka kurung 1 tambah 0,1 buka kurung 3 per 0,1 ditambah dengan 1 tambah 2 juta dikali 1 kurang 1 per 1 tambah 0,14. Nah, jadi di sini 1.500.000 di sini dikali dengan 3.4869 ditambah dengan 2 juta dikali dengan 0,6830. Nah, hasilnya terdapat 6.596.350. Nah, untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 11 Maret 2012 terdapat aset tetap leasing yaitu 6,596,350. Utang leasing jangka pendek yaitu 1,374,239,58. Untuk leasing jangka panjang yaitu 5,222,110,42 terdapat di kredit, dan untuk leasing jangka pendek yaitu 137,324,996 terdapat di debit, dan kas yaitu 137,423,96 terdapat di kredit. Nah, untuk pada tanggal 11 April 2012 yaitu terdapat utang leasing jangka pendek yaitu 137,423,96 terdapat di debit, dan untuk beban bunga yaitu 645,9
892,60 terdapat di debit, dan untuk kas yaitu 783,316,56 terdapat di kredit. Nah, untuk setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Nah, untuk pada tanggal 31 Desember 2012 ini terdapat utang leasing jangka panjang yaitu yang terdapat di debit yaitu 1,649,087,52. Nah, untuk leasing jangka pendek yaitu 1,649,087,52 yang terdapat di kredit, dan untuk beban penyusutan aset leasing yaitu terdapat di debit yaitu 957,572,92, dan akumulasi depresiasi aset leasing yaitu terdapat di kredit yaitu 957,572,92. Untuk jawaban lesur ini yaitu penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Materi yang ketiga yaitu penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yaitu yang pertama, metode garis lurus untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua yaitu metode saldo menurun yaitu untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhirnya masa manfaat disusutkan sekaligus atau close ended. Yang ketiga yaitu metode jumlah unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Selanjutnya untuk klasifikasi kelompok harta yang terdiri dari kelompok aset tetap, masa manfaat, tarif depresiasi garis lurus, dan tarif depresiasi saldo menurun. Nah, untuk kelompok aset tetap yaitu yang pertama bukan bangunan yang terdiri dari kelompok 1, untuk masa manfaatnya yaitu 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 25%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 50%. Nah, untuk kelompok 2 yaitu masa manfaatnya yaitu 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 12,5%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 25%. Dan untuk kelompok 3 yaitu masa manfaatnya yaitu 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 6,25%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 12,5%. Nah, untuk kelompok 4 yaitu masa manfaat yaitu 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 5%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 10%. Nah, untuk kelompok aset tetap yang kedua yaitu bangunan yang terdiri dari permanen dan tidak permanen. Nah, untuk permanen di sini masa manfaatnya yaitu 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 5%. Nah, untuk tidak permanen masa manfaatnya yaitu 10 tahun dan tarif depresiasi garis lurus yaitu 10%. Nah, selanjutnya aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama yaitu biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua yaitu biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk aturan dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Dan yang ketiga itu pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK kurang 83 garing PMK titik 03 garing 2009. Nah, barang modal yang di SGU-kan baik SGU dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi les atau SGU dengan hak opsi bagi lesor. Untuk soalnya yaitu gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta rupiah. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Nah, untuk mencari jawabannya yaitu yang pertama itu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 600 juta dibahagi dengan 30
tahun sama dengan yaitu 20 juta rupiah. Nah, untuk penyusutan menurut pajak yaitu sama dengan 5% dikali dengan 600 juta sama dengan 30 juta rupiah. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat keterangan yaitu beban penyusutan gedung yang terdapat di debit yaitu 20 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gedung yaitu terdapat di kredit yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penghentian aset tetap yang terdiri dari pertukaran aset tetap dan pelepasan aset tetap. Pertukaran aset tetap dalam SAK etap yang diatur oleh IAI apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali yaitu yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Selanjutnya untuk pelepasan aset tetap. Menurut pasal 4 ayat 3 huruf A dan B Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, keuntungan atas pengalihan harta berupa hibah atau warisan, bantuan atau sumbangan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka jumlah nilai sisa buku tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau kerugian bagi pihak yang mengalihkan dan bukan penghasilan bagi pihak yang menerima. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A dan B tersebut, maka bagi pihak yang mengalihkan nilai sisa bukunya tidak dapat diakui sebagai biaya dan bagi penerimanya merupakan penghasilan. Selanjutnya untuk materi revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Contohnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi, yaitu yang pertama, tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan 500 juta rupiah dan harga revaluasi yaitu 1 miliar. Yang kedua yaitu bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta rupiah dan harga revaluasi yaitu 850 juta, atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Dan yang ketiga yaitu mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2 yaitu atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Lanjut, penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta ribu rupiah. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rugi tahun 2010 yaitu 150 juta rupiah, rugi tahun 2009 yaitu 125 juta, dan untuk rugi tahun 2008 yaitu 115 juta. Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Untuk jawabannya yaitu biaya perolehan tanah yaitu 500 juta, biaya perolehan bangunan yaitu 600 juta, dan akumulasi penyusutan yaitu 90 juta. Dari 600 juta dikali 20
dibahagi 20 dikali 3 yaitu hasilnya dapat 510 juta. Nah, untuk biaya perolehan mesin yaitu 100 juta dan akumulasi penyusutan yaitu 31.250.000 dari 100 juta dikali 30 bahagi dalam kurung 12 dikali 8 dan hasilnya dapat 68.750.000. Nah, nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal yaitu 1.078.750. Nah, harga pasar yaitu 1 miliar ditambah 850 juta ditambah 200 juta yaitu hasilnya yaitu 2.050 juta. Nah, untuk nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal yaitu 1.078.750.000. Nah, untuk surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yaitu sama dengan 971.250.000. Nah, untuk PPh final yaitu sama dengan 10% dikali 971.250.000 yaitu sama dengan 97.125.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu terdapat keterangannya terdiri dari tanah yaitu 500 juta terdapat di debit, bangunan 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan yaitu 90 juta, mesin yaitu 100 juta, akumulasi penyusutan mesin 31.250.000, surplus revaluasi aset tetap yaitu 971.250.000 terdapat di kredit. Dan untuk PPh final atas revaluasi aset tetap yaitu 97.125.000 terdapat di debit dan kas yaitu 97.125.000 terdapat di kredit. Selanjutnya untuk aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila yang pertama yaitu jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Dan yang kedua yaitu perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk les. Nah, untuk contoh aset tak berwujud yaitu yang pertama hak paten, yang kedua hak cipta, yang ketiga yaitu merek, yang keempat yaitu goodwill, dan yang terakhir yaitu waralaba. Nah, untuk harga perolehan aset tak berwujud yaitu yang pertama harga beli termasuk biaya impor dan pajak, yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya untuk tarif penyusutan aset tak berwujud yang terdiri dari kelompok harta tak berwujud, masa manfaat, tarif depresiasi garis lurus, dan tarif depresiasi saldo menurun. Nah, untuk kelompok harta tak berwujud ini terdapat kelompok 1 yaitu masa manfaatnya ya 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 25%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 50%. Nah, untuk kelompok 2 masa manfaatnya yaitu 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 12,5%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 25%. Nah, untuk kelompok 3 itu masa manfaatnya yaitu 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 6,25%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 12,5%. Dan untuk kelompok 4 yaitu masa manfaat yaitu 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus yaitu 5%, dan tarif depresiasi saldo menurun yaitu 10%. Contoh 1 yaitu PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta
untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diberlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun atau menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, untuk jawabannya yaitu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 50 juta dibahagi 5, yaitu hasilnya dapat 10 juta. Dan untuk penyusutan menurut pajak yaitu 25% dikali 50 juta, hasilnya yaitu 12.500.000. Dan untuk jurnalnya yaitu pada tanggal saat mengeluarkan biaya yaitu terdapat aset lainnya yaitu 50 juta rupiah terdapat di debit, dan untuk kas 50 juta juga terdapat di kredit. Nah, pada tanggal 31 Desember 2008 terdapat beban amortisasi yaitu 10 juta dan aset lainnya 10 juta terdapat di kredit. Nah, untuk contoh 2 yaitu PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta atau belum termasuk PPN dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dan MC Dolphin selama 4 tahun. Nah, untuk jawabannya yaitu PPN sama dengan 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Nah, untuk PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Nah, untuk penyusutan menurut pajak yang terdapat dari metode garis lurus yaitu sama dengan 25% dikali dengan 200 juta sama dengan 50 juta. Nah, untuk metode saldo menurun yaitu tahun ke-1 yaitu sama dengan 50% dikalikan dengan 200 juta hasilnya dapat 100 juta. Nah, untuk tahun kedua yaitu 50% dikali dengan 100 juta hasilnya dapat 50 juta. Nah, di tahun ketiga yaitu 50% dikali 50 juta yaitu 25 juta, dan tahun keempat yaitu 20 terdapat 25 juta. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat waralaba yaitu 200 juta, pajak masukan 20 juta, untuk utang PPh 26 yaitu 40 juta terdapat di kredit, dan kas 180 juta terdapat di kredit. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2012 keterangannya itu terdapat beban amortisasi 50 juta dan waralaba di kredit 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu terdapat beban amortisasi 50 juta dan waralaba di kredit yaitu 50 juta. Nah, untuk pada tanggal 31 Desember 2014 terdapat beban amortisasi di debit yaitu 50 juta dan waralaba terdapat di kredit yaitu 50 juta. Dan yang terakhir yaitu 31 Desember tahun 2015 yaitu terdapat beban amortisasi yaitu 50 juta dan waralaba terdapat di kredit yaitu 50 juta. Sekian penjelasan dari saya, semoga video saya dapat bermanfaat. Terima kasih.